Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sumail hadrati Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani wa Sayyidi Sayyidil Habibi Abdullah bin Abil Khaddad radhiyallahu anhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratul mukarramin, pada para alim, para ulama, para kiai yang selalu kita ta'zimkan, kepada rekan-rekan jamaah majelis taklim Tongyang yang saya muliakan. Untuk hari ini kita ngaji mulai bab sholatnya. Kita melanjutkan pengajian yang tadi malam, yaitu Kitabul Ghusli, dan dilanjutkan Kitabut Tayammum. Semalam kita dapat 2 bab ya. Nek 2 bab berarti ganjarannya piro? 14.000 tahun. Jadi ngaji 1 bab ganjarannya kan lebih baik daripada umur dunia 7.000 tahun, dimana siangnya kita gunakan untuk berpuasa dan malamnya kita gunakan untuk ibadah sholat malam. Ini sabab mambengi awake dhewe oleh roh bab. Wah, alhamdulillah oleh 14.000 tahun. Di situ siangnya kita gunakan untuk berpuasa, malamnya kita gunakan untuk beribadah, dan semuanya diterima oleh Allah, tidak ada yang ditolak. Masya Allah, ganjarannya wong ngaji kaya ngono kan, ngaji angel era dan sing bulet. Padahal pinter ya sampean ya aku ra njaluk. Padahal sampean pinter, sampean paham, aku ya ra njaluk, ya ora njaluk bayaran. Sampean apa mau aku njaluk bayaran ngono ora kuat, gajimu sebulan iki kim bayar sak bab iki ora kemput. Sing apa ya, sing ikhlas ngaji iki, sing ikhlas. Jangan sekali-kali niat krono sak liyane Gusti Allah, kuwi engko iso barokah ya. Masalahnya niat itu penting banget ya. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala sesuatu itu ya tergantung pada niatnya. Ini tergantung karo niate. Niate bener, ya jelas oleh ganjaran. Lek niate bener lillahi ta'ala, ikhlas karena Allah ta'ala, ya mesti oleh ganjaran. Tapi ganjarannya sing jelas ya nang akhirat. No oleh nang kene ora oleh. Ad-dunya darul amal wal akhiratu darul jasa.
Dunya iki panggonane wong ngamal, akhirat kuwi panggonane piwales utawa ganjaran. Masalahnya lek diketokne ning donya amale sampean ganjarane diperlihatkan di dunia ini enggak cukup untuk menampung daripada ganjaran ataupun pahala kita. Tadi kebijaksanaane pangeran mulane ora diketokne ning donya iki ya kuwi samare iki lek diketokne nang donya iki kebeken ganjarane sampean kabeh ning donya terus malih gak sedeng ganjaran donya. Sampeyan arep urip ning ndi kurukan apa jenenge? Kurukan ganjaran. Sebagai motivasi mungkin pembukaan ngono kuwi. Ki mengaku pas membuka apa jenenge kitab Al-Mawaidul Usfuriyah ini hadis wapi ya. Jenenge hadis kabeh api ya, cuman ini sebagai motivasi sampeyan. Al-Hadisus Sadisu, hadis yang ke-6. An Abi Nasrin Al-Wasiti qala sami'tu Aba Raja'in Al-Ataridi yuhaddisu an Abi Bakrin Siddiq radhiyallahu anhu anna A'rabiyan ata ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala balaghani anka annaka taqul minal jum'ati ilal jum'ati wa minas salati ila salati kafaratun lima bainahunna liman ijtanabal kaba'ira. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'am summa zada faqala al-huslu yaumal jum'ati kafaratun wal masyu ilal jum'ati kafaratun wa kullu qadamin minha ka amali isrina sanatan fa idza farahu minal jum'ati ujiza bi amali mi'atai sanatan. Sampeyan tak waca tok paham ora? Jelas ora paham. Pertanyaan gue wis salah. Pertanyaanku paham ora iku salah. Sekedar ora paham wis masalah. Sekedar ora paham. Intine hadis iki mengki Abi Nasr Al-Wasit itu bercerita dari Aba Roja Al-Ataridi, dan Abi Roja itu menceritakan ceritanya Abu Bakar Siddiq. Jadi Abu Bakar Siddiq itu bercerita kepada Aba Roja, dan Aba Roja itu bercerita lagi kepada Abi Nasr. Ya. Isine cerita piye? Isine cerita anak A'rabiyan ing temen setuhune wong Badui. Wong Badui iki wong desa, cara awake dhewe wong katrok lah. Yes, wong desa lah ngerti dhewe wong desa. Iku ata teko sapa Arabi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada seorang desa yang datang kepada Nabi kita. Faqala, kemudian orang desa ini bertanya, balaghoni angka annaka taqul. Balaghoni tumeka ingsun wong Arabi wong desa memang angka saking sira Muhammad, anaka ing temen setuhune sira kanjeng Nabi Muhammad iku takulu ngendika sapa sira Muhammad. Jadi wong Arabi itu tanya kepada Nabi, ya Nabi, aku tahu krungu bahwasanya engkau telah bercerita, ya. Engkau telah bercerita, sing unine cerita itu gini, minal jum'ati ilal jum'ati wa minas solati ila solati kafaratun lima bainahunna. Dari Jumat kemarin ataupun dari Jumat 1 ke Jumat berikutnya, dan dari sholat 1 ke sholat berikutnya, itu bisa menjadi pelebur dosa di antara keduanya. Gitu.
Jadi contohnya iki pomone awake dhewe salat zuhur iki mang ya. Salat zuhur iki mang. Sampai engkau tuh sholat ngasar. Nah itu sholat keduanya itu bisa menghapus daripada dosa yang ada di tengah-tengahnya. Ya, itu intinya itu. Ya. Dari Jumat yang kemarin, minggu kemarin maksudnya, teko Jumat sing saiki, minggu saiki, itu di tengah-tengahnya itu dihapus dosanya karena kita melakukan 2 Jumat ini tadi. Ya gitu ya. Jadi dari Jumat kemarin sampai Jumat berikutnya ataupun dari sholat ini ke sholat berikutnya itu menjadi kafaroh, pelebur dosa. Jadi setiap kali kita melakukan satu kebaikan ya, terus melakukan kebaikan berikutnya, kebaikan kita yang ada di antara sela-sela ini ya, nah, itu bisa menghapus dosa yang ada di dalam kayak gitu ya. Umat Kanjeng Nabi kayak ngono enak dadi umat Kanjeng Nabi kayak ngono. Jadi minal jum'ati ilal jum'ati wa minas sholati ila sholati kafaratun lima bainahunna liman ijtanaba al kabair. Nah, tapi syaratnya ini bagi orang-orang yang tidak melakukan dosa besar. Nah, tuh syaratnya bagi orang-orang yang tidak melakukan dosa besar. Tapi sampean nggak usah kecil hati, seumpama sampean melakukan dosa besar nggak usah kecil hati. Tapi jaraknya diatur apa nih? Nggak apa-apa. Ini kan cuma sebuah contoh nih. Jadi intinya itu dari kebaikan yang satu ke kebaikan berikutnya, ya, dari kebaikan yang satu ke kebaikan berikutnya itu akan menjadi pelebur dosa. Kayak gitu. Ya dosa-dosa gede kuwi dosa-dosa piye ae. Lah kae nang Quran ana ijtanibus sab'al mubiqat. 7 dosa besar itu ijtanibus sab'al mubiqat. As-sirku pertama sing jelas syirik mensekutukan Allah itu dosa besar. As-sihru sihir itu juga dosa besar ya. Sihir ini kita uncalnya ngono dadi ula ngono ya sihir ya, salah satunya kayak santet ya gitu ya. Jadi bisa mengirim apa luku nang tenge wong. Nah, itu kan ya, sihir ya. Jadi meminta bantuan pada selain Allah, njaluk bantuan setan, iblis, jin, genderuwo. Nah, itu kan ya sihir termasuk. Udah sampai itu tadi bisa mubiqat as-sirku was-sihru wa qatlun nafsil lati haramallahu illa bil haq, dan membunuh jiwa seseorang kecuali dengan alasan yang hak. Alasan yang hak ya pemone kono arep mateni awake dhewe. Nah, itu kita boleh membunuh dia, awake dhewe enggak salah. Itu ya. Kalau kita nggak boleh, kita nggak dibunuh ya nggak boleh kita membunuh ya. Jadi illa bil haqi, kecuali dengan alasan sing bener. Sama dirampok ya, kalau sampean nggak membunuh dia kan sampean yang terbunuh. Itu termasuk alasan yang hak. Asirku wasihru wa qatlun nafsi haramallahu illa bil haq wa aklu malal yatim, memakan harta anak yatim dosa besar. Wa aklu riba, dan memakan harta riba. Makan harta anak yatim, memakan harta riba dosa besar. Wa aklu malal yatim wa aklu riba. Wa tawalli yaumaz zahfi, lari dari peperangan. Nah, wayah perang ya, wayah perang ketok awake dhewe ketok wis kalah terdesak mblayu malahan, ini dosa besar ya. Mulai itu dosa besar. Tawali ya masafi waqad fil muhsanat, dan menuduh perempuan baik-baik ya, perempuan perempuan solihah
berbuat zina, menuduh perempuan baik, kamu tuduh dia melakukan zina, itu enggak boleh, dosa besar. Jadi zina itu neng mungkin neng kitab sing rodok dhuwur penjelasannya. Jadi nek ora ruh secara nyata masuknya pulpen pada tutupnya, itu enggak boleh sampean bilang kayak zina, enggak boleh. Walaupun dia masuk ke hotel bersamaan, itu pun enggak bisa kamu menuduh. Dan apa ya, saksi persaksian itu harus disaksikan oleh 2 orang. Jadi sampean dewe nginceng roh wong zina, itu pun kamu laporkan kepada hakim, enggak diterima. Sampean sing kena hukuman malah. Harus 2 orang dan tahu bagaimana posisi pen itu masuk ke tutupnya. Sangat detail dan harus ada 2 orang saksi. Mulanya ya nek orang ngaku dhewe nang hakim ya enggak boleh menuduh perzinahan. Dan kalau mengaku di hakim itu kan hukumannya besar ya, berat, diranjam, diantemi watu, sak kepel-kepel ini sampai meninggal dunia. Itu kalau lapor. Kalau enggak lapor, seumpama sampean berbuat zina, ya cukup istighfar, cukup istighfar. Kayak gitu. Sahabat Nabi pernah ada yang berzina itu ngaku nih Kanjeng Nabi. Itu orang kok Kanjeng Nabi langsung menghukumnya, orang langsung menghukumnya. Jadi dian bisa mabuk tapi kok ngaku ngono kuwi. Jadi diulas terus supaya dia itu enggak ngaku aslinya. Dikon ojo ngaku. Jadi walaupun itu dosa besar ya kan pangeran ini kan moho ya. Moho pengampun. Tidak benar-benar enggak apes tenan konangan wong, ojo ngaku. Dan jangan yo jadi siar-siar nih seumpama sampai berbuat dosa besar kayak gitu ki yo nek iso ojo, tapi nek pomo ibarat iki anu iki aja sampai konangan wong, bahkan dirimu sendiri pun aja sampai omong ning wong liya. Dadi nang akhirat iki pangeran iki bakal ngampuni dosane umat Kanjeng Nabi Muhammad iki selama dia sendiri tidak bercerita kepada orang lain. Ti pangeran janji arep nutupi aib menungso selama dia sendiri tidak bercerita kepada orang lain. Itu ya wajar lah pomone menungso berbuat dosa kayak gitu pomone. Tapi jangan sekali-kali diketahui oleh orang lain, bahkan ataupun sampean jangan sekali-kali bercerita pada orang lain ketika kamu berbuat dosa. Sebisa mungkin ditutupi diri. Biar itu urusan sampean karo pangeran. Lek urusane wis mekor karo pangeran, aku yakin pangeran kuwi bakal ngapura sampean. Secara tidak langsung sampean berbuat kebaikan tiap hari kayak gitu bisa menghapus dosa-dosa Anda. Tapi hadis ini tadi dari Jumat yang satu ke Jumat berikutnya dan dari sholat yang satu ke sholat berikutnya, Jumatan ataupun sholat itu tadi bisa menghapus dosa-dosa di antara keduanya bagi orang yang meninggalkan dosa besar. Jadi wong Badui mung tekok ngono kuwi terus karo Kanjeng Nabi dijawab, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na'am. Bukan tekok apa sampean kita ngomong ini Kanjeng Nabi. Dari Jumat ini ke Jumat berikutnya, dari sholat ini ke sholat berikutnya, itu bisa menghapus dosa-dosa di antara keduanya. Nah, Kanjeng Nabi jawab, na'am, yo bener.
Itu bisa menghapus dosa-dosa di antara keduanya. Sumazada nuli nambahi sapa Kanjeng Nabi. Kemudian Nabi menambahi sabdanya. Faqala nuli ngendika sapa Kanjeng Nabi, al huslu yaumal jum'ati kafaratun. Mandi hari Jumat itu juga bisa menghapus dosa. Al huslu mamngi hus ya. Nek atus ya hus ya. Al huslu yaumal jum'ati kafaratun. Jadi mandi di hari Jumat, mandi nekani Jumat orang mandi biasa. Jadi ya mandi arek nekani salat Jumat. Jadi niat yang sunatus krana nekani salat Jumat. Kayak gitu itu juga menjadi kafaroh, menjadi pelebur dosa. Ya, orang ratus biasa terus nah terusane wal masyu ilal jum'ati kafaratun juga. Wal masyu utawi melaku berjalan ilal jum'ati nuju maring Jumatan iku kafaratun juga menjadi pelebur dosa. Lelek sepedaan ya padha ae, lelek montoran ya padha ae, mobilan ya padha ae, cuman cara statusnya ya lebih ringan, lebih apa jenenge kan ada apa persentasenya sendiri lah. Nah, soyo berat ya berarti ganjarannya soyo genah ya anu ya. Nah itu tadi. Ya sing luwih pokoknya sing luwih berat ya luwih sempurna ya pengen anu ya. Kayak gitu ya. Tadi wal masyu ilal jum'ati kafaratun. Berjalan menuju pada Jumatan itu menjadi pelebur dosa. Wa kullu qadamin minha iki sing luwih hebat lah. Wa kullu qadamin dan setiap jangkah minha nuju maring Jumatan iku sak jangkah ya, sak jangkah ka amali isrina sanatan kaya ngamal 20 tahun. Sak jangkah kamu mau menuju sholat Jumatan itu seperti kamu beramal 20 tahun. Ka'amali isrina sanatan pahalanya. Jadi ini sebagai motivasi orang-orang yang pergi Jumatan itu berjalan kayak gitu. Jadi pomone omahmu rada adoh ngono menjadi penyemangat lah intinya, menjadi motivasi sampean ben gelem mlaku ganjaran iki sak jangkah kaya ngono. Jadi wa kullu qadamin minha ka amali isyrina sanatan. Setiap jangkahan dari masyu ilal jum'ah berjalan menuju marang Jumatan iku mang ka amali isyrina sanatan. Oke, terus kelanjutannya fa idza faragha minal jum'ati, dan ketika sudah selesai fa idza faragha mongko ing dalem nalikane wis rampung minal jum'ati saking Jumatan ujiza mongko den ganjar sapa man sing Jumatan mang bi amali mi'atai sanatin kelawan padha ngamal 200 tahun. Masyaallah. Ini ganjaran. Jadi mulai itu mandi Jumatan berjalannya memang sampai itu rampung Jumatan mulai berjumatan sampean padha karo ngamal 200 tahun. Ini penyemangat ataupun motivasi bagi orang-orang yang gelem nglakoni Jumatan kaya ngono kuwi. Lek berangkang malah tambah paling 400 tahun. Mulane iki sing anu ya sak roni tok lawan sip. Utin lah anu turu to Din. Lek anu Jumat. Orang-orang kena Jumat. Jumatan nek Jumatan lho. Nah anu nek apa sipku sip pasan. Rarti. Di aku pisan kok ngomongnya. Berarti nek lagi kerja gelem angkat Jumatan lu gede deh. Ya banget malah, tapi ini sangat
sangat berisiko ya, kowe sangat berisiko sampe dipecat mandur situ ora oleh ganjaran. Berarti motivasi kalau janji beda sih berarti. Iya, Ya beda lah. motivasi kalau janji. Ini kan motivasi main badan gelem. Berarti kan janji bener motivasi. Iya. Maksudnya bener anak-anak ganjarannya semua. Ini dawuh Kanjeng Nabi ya mesti bener gitu ya. Itu mesti bener. Motivasi bagi kita, penyemangat bagi kita ben gelem Jumatan iki ngamale kaya ngono kuwi lho. Dadi ben semangat lek Jumatan ya. Janji Kanjeng Nabi ngono. Intine sampai rampung bar Jumatan entuk ganjaran kaya amal 200 tahun. Ya, sampeyan bendino krungu ngaji ini iso tambah iman. Krungu bendino ngaji oleh suntikan-suntikan siraman rohani ngono iki sampeyan malah ya. Imane saya kuat. Saya semangat ibadah. Ya. Kurus itu ngaji. Sing nggur sebagai selingan ya, selingan. Pengen anu belajar dhewe. Amin ben belajar jadi iso maca amin. Wis sak lemper kuwi iso maca tak bayar 10.000 ente. Maca ta, kok kene ta, sak lemper lho, mosok 10.000 ente kuwi 5 juta. Nah, iso maca. Tapi ya terangno jebul waca tok wis keliru gitu. Mulai ngajine. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai penyemangat wes ya motivasi bagi kita. Kita mulai ngaji babus sholah. As-sholatu dawe iki kubab nerangake sholat. Bab ini menerangkan tentang sholat. Ini pas banget dengan situasi kita ataupun apa ya, kita keadaan kita sekarang ya. Ini kan pas bulan Rejab ini di mana diturunkannya perintah sholat ya. Ke barokah mas ganjaran tok ini bulan Rejab gelem ngaji. Soal alaman tajibu sholah, alaman ing atase sapa, bagi siapa, alaman ing atase sapa iki bagi siapa. Bagi siapa tajibu wajib apa as-sholatu sholat, bagi siapa sholat itu diwajibkan. Nah, itu ini artinya diulang-ulang ben sampean paham sholat itu bagi siapa. Berarti nek ora kecantum ning jawabane iki ya ora wajib sholat. Jawab ala kulli muslimin, sing jelas siji bagi orang Islam, wong muslim, ala kulli muslimin ing atase tiap-tiap wong Islam. Tapi ora cukup wong Islam tok, syarat berikutnya balighin, wis balik. Islam tapi kok urung balik, berarti urung kewajiban sholat. Ya. Aqilin, tur duweni akal, dan juga dia punya akal ataupun berakal. Muslim saja belum kewajiban sholat, harus sudah balik. Muslim dan sudah balik tapi wong edan gendeng, ayo ora kewajiban sholat. Sampeyan nek pengen ora kewajiban sholat dadi wong gendeng. Dadi lek pengen ora kewajiban sholat dadi wong gendeng. Berarti penak dadi wong gendeng. Dadi yo gak penak. Tahu ya. Wong gendeng, wong edan itu bebas, wong edan itu bebas, orang itu kewajiban, gak kewajiban sholat.
Ya, jadi sing jelas ya kuwi. Dadi wong telu tok, wong telu. Orang Islam yang sudah balik dan berakal. Telu syarat telu iki. Tapi berikutnya itu wa ala wali sobi, wa ala wali sobi lan iku ing atase waline bocah cilik. Bocah ya cah cilik ya. Tapi cilik tok urung mesti lek bocah. Saya cilik wong Wong cilik keneng, wong kerdil cilik. Dadi wala wali sobi lan iku wajib ing ngatasé waline bocah alias orang tua. Ayam murohu tawi yen to perintah sapa wali ing sobi bisolati kelawan salat, tapi diwajibkan bagi seorang wali alias orang tua, diwajibkan bagi orang tua itu untuk memerintahkan anaknya melakukan sholat. Kapan? Ba'da tamami sab'i sinina, ing dalem sakwise sempurnane umur pitu piro-piro tahun. Nah, tapi 7 tahun genep. Ini bulan Komariah ya juga ya, kayak Imam Bengi ya. Hitungannya lah ini kitab-kitab syariat Islam itu yang dipakai hukum itu tahun Komariah, orang tahun Masehi. Jadi 7 tahun genep alias ngancik 8 tahun Komariah. Lek wis ngancik umur 8 tahun bagi orang tua itu diwajibkan untuk memerintahkan anaknya kon nglakoni sholat, belajari sholat anake. Le yo melu sholat, belajar sholat, dipelajari unine ataupun bacaan-bacaannya gimana, terus gerak-geriknya sholat gimana kayak gitu. Jadi itu diwajibkan bagi orang tua, orang guru. Nek orang tuanya nggak mampu baru diwakili gurune di sekolah nih. Aslinya guru-guru ini nggak kewajiban, sing wajib ya sampean kabeh. Nek sampean merasa mampu rasa kok sekolah nih anakmu, ulang dhewe. Nggak berhubung sampean nggak mampu, ya di sekolah nih, jaluk wakil guru-guru, guru deh kok bayari, kon ulang anakmu. Nah, jadi kan statusnya ya sama malian. Jadi bagi orang tua diwajibkan memerintahkan anaknya untuk belajar melakukan sholat setelah umur 7 tahun. Wayadribahu lan yento mukul ya gepuk nyambleki bahasa aku bahasa dokter aku nih sambleki sabeti. Wa ayyadribahu lan yento nyambleki nyabeti anu apa sablok iki sablok ya gebuk tabok beda lagi gebuknya gede pak anu pak sing sekelas disamblaki kayak cilik-cilik lah. Ora awak sikile kentole wong kuwi lho. Tuh. Paham gak ngono kuwi lah ya. Dadi wayadribahu lan yanto nyambleki sapa wali ing sobi ala tarkiha ing atase tinggal salat ba'da kamali asyri sinina ing dalam sawise sempurnane umur 10 tahun alias ngancik 11 tahun. Kalau anak sudah berusia ngancik 11 tahun komariah kok urung belum nglakoni salat, walinya wajib menyambleki anaknya dengan ghairu mubarikhin bahasanya dalam kitab dhuwure. Ghairu mubarikhin itu yang tidak menyakiti apa jasadnya. Maksudnya iki lek disambleki ya batas bokong nang ngisor. Ora oleh anakmu
Wis umur 11 tahun ra gelem salat kok ya kok cengele. Padahal itu enggak boleh ya, sampean kena tosi orang enggak boleh. Pokoknya intinya disambleki sing enggak menyakiti. Ben bocah kuwi wedi ben gelem salat kayak gitu. Sowan cekel kentole sambleki salat. Kalau udah umur 11 tahun ngancik 11 tahun itu diwajibkan bagi orang tua untuk nyambleki anaknya ben gelem sholat. Tapi caranya yaitu tadi, mulai dari umur 8 tahun ngancik 8 tahun mulanya dipelajari. Nah kok sampai ke umur 11 tahun lek wis dipelajari kan umur 8 tahun belajari kan berarti kan 8, 9, 10 3 tahun kan belajar ya. Jadi umur 11 iki bocah wis tinggen. Wis merasa pokoknya wis pinter ya wis merasa duwe kewajiban. Padahal dia kalau umur 11 tahun itu belum balik ya. Aslinya urung wajib. Tapi kan kalau wis teko wajib, wis teko balik wong umur 13 tahun apa umur piro wis balik wis benar-benar wajib. Bocah kuwi wis tinggal wong tua wis enggak dadak ngomongi kayak gitu. Wadon 9 tahun balik itu kan minimalnya ya kemarin tuh. Jadi minimalnya perempuan itu kan kalau haid kalau minimalnya itu umur 9 tahun titik ini ya. Jadi nek saurunge 9 tahun kuwi mau keluar darah itu bukan darah haid kayak gitu minimalnya. Yo lek wong wedok penak apa jenenge penak niteni ini baleke cah saiki ini kan 9 tahun enggak kayak ini ulang Indonesia itu belum ada lah anak 9 tahun udah haid itu kayaknya kayak ini urung paling umur 12 tahun baru haid ya. Tapi ini kan lebih hati-hatinya 9 tahun minimal. Iya tuh sholat diwajibkan, sholat itu diwajibkan bagi tiap orang Islam yang sudah balik dan berakal. Cuman diwajibkan bagi orang tua ketika anak sudah berumur 8 tahun ya, 7 tahun sempurna 7 tahun itu diwajibkan untuk memerintahkan. Nah setelah berumur 10 tahun sempurna kok urung belum melakoni sholat, bagi orang tua wajib memukul, mau orang memukul lah, memukul mau kegedean, menyambleki lah, intinya pahammu piye sekarang kayak gitu. Terus berikutnya kam surutus sholat. Kami kupiro surutus sholati utawi piro-piro syaratnya sholat. Ada berapa syaratnya sholat? Syarat itu dilakukan sebelum melakukan sesuatu, itu namanya syarat. Jadi syarat karo rukun bedone kuwi. Nek syarat itu dilakukan sebelum melakukan sesuatu. Syaratnya sholat ya berarti ya sesuatu yang harus dilakukan sebelum melakukan sholat, itu namanya syaratnya sholat. Nek rukunnya sholat, nah rukun itu sesuatu yang dilaksanakan bareng karo melakukan sesuatu itu. Pemene rukunnya sholat ya sesuatu yang bareng dilakukan pas sholat itu rukun. Di dalamnya itu jenenge rukun, di sebelumnya itu namanya syarat ya. Saiki syaratnya kam surutus sholat, ada berapa syaratnya sholat. Jadi sesuatu yang harus dilakukan sebelum melakukan sholat itu apa ae. Paham tak? Jawab surutuhu khamsatun.
Surutuhu tawi piro-piro syarate salat iku khamsatun ono 5. Saurunge salat yang jelas ada 5 syarat. Yang pertama al awalu iku at-taharatu suci minal hadasil akbari dari hadas besar, minal hadasil akbari saking hadas al akbari kang gede wal ashuri lan hadas cilik. Nomor siji, sebelum melakukan sholat syaratnya yaitu harus suci dari hadas kecil ataupun hadas besar. Nah, hadas besar mambengi wis dipelajari zaman waktu ini pelajaran apa jenis pelajaran ini bolak-balik karo ngarepe diingin gitu ya. Jadi sampean mambengi paham. Ya langsung tek. Hadas besar mambengi wae. Aja ndelok kitab e apa lan jalamin. Melahirkan apa bahasa yang barang lawan siji hadas besar ya aneh dirungane nomor siji hadas junub ya, hadas besar ya nomor siji hadas junub jinabat. Junub ini dibagi menjadi 2. Mambengi ke? Nah, iya jima karo nuzulul mani, kuwi junub jinabat. Nomor loro haid wong wedok wong terus nifas wiladah. Apa toh? Hadas besar. Apa toh? Tak buka lah ora apa-apa tak mud dasmu ini. Ya wiladah. Iya wiladah. Nifas. Ya ki jinabat, haid, nifas, wiladah dan maut. Dan maut itu enggak usah ini. Enggak usah dihitung. Cuma mautnya rasa dihitung ini. Jadi siji loro terpapat papat ya papat. Jadi hadas besar itu siji jinabat, haid, nifas, wiladah. Megur lah awake dhewe megur siji tok jinabat tok. Wong lanang gur jinabat tok. Wong lanang gur jinabat tok itu hadas besar ya. Maut sih. Maut kan oh, maut iki nang kene sak surutu sholah ae wong mati mosok areke salat. Ngan. Lha iki nang kene kan surutu sholah kok iso. Mosok wong mati areke salat, disolati lek wong mati. Jadi yang pertama taharatu minal hadasil akbar wal ashar. Jadi harus sebelum sholat harus suci hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil ya segenah. Pokoknya yang penting sampai batal wudhunya jenenge hadas kecil. Terus yang kedua toharatul badan, suci badane. Badan kamu harus suci. Wasaubilan pakaiannya juga suci. Wal makanilan panggonane sholat juga harus suci. Suci dari apa? Suci minan najasati saking piro-piro najis. Najis ya apa ae. Nah, ini balik nang ngarep biyen ae. Najis apa ae min? Siji damun. Apa? Adamu. Getih. Nomor loro wal qaihu. Nanah. Wal qai'u utah-utahan, wal khamru arak, wal kalbu asu, wal khinziru celeng, walabanul hayawan susune hewan, alladzi la yukalu
lahmuhu, yang tidak halal dagingnya. Tuh najis itu. Nek pemokenaan kuwi harus disucikan dulu tempatnya. Syaratnya sing nomor loro. Asalisu yang nomor telu iku satrul aurati, nutupi aurat. Syaratnya saurunge sholat harus menutup aurat. Auratnya laki-laki apa min? Lutut, ya, baina surah warubah bahasa Arabnya. Jadi di antara udel dan lutut bagi laki-laki. Bagi perempuan jami'u badaniha illal wajhi wal kafaini. Jadi semua badannya dan kecuali muka dan dua telapak tangan. Ini balik-balik pelajarannya balik ini sampean tuh paham kabeh. Niku diulang. Saya paham dewe. Terus yang keempat syaratnya ma'rifatu dukhulil waktu, mengetahui masuknya waktu. Ma'rifatu dukhulil waktu ngaweruhi manjingi waktu. Jadi masuknya waktu sholat duhur kopo to kopo, asar kopo to kopo, maghrib kopo to kopo, itu harus tahu. Lihat duhur apa be? Masuknya sholat duhur itu mulai dari apa sampai apa? Jam apa? Jam itu. Mulai dari tergelincirnya matahari sampai bayangan sesuatu itu menyamai bendanya. Mulai lingsirnya matahari, tergelincirnya matahari, sampai bayangan sesuatu menyamai bendanya. Itu duhur. Ngasar. Nek ngasar apa? Apa? Habisnya waktu duhur sampai sampai terbitnya matahari gundul cepot weh. Terbenam kok. Ya iya, lah kowe mau terbitnya sampai terbenamnya matahari. Lek maghrib piro? Maghrib. Waktune salat maghrib. Dari apa sampai apa? Maghrib sampai terbenamnya matahari sampai hilangnya mega merah. Lemas waktunya sholat Isya, Roni. Dimulai dari hilangnya mega merah sampai iya, sampai terbitnya fajar sodik kuwi Isya. Ya subuh, kok nano? Mulai dari terbitnya sampai ndongole srengenge. Kok ndongol ya, sampai terbitnya matahari. Si madani setabiane bahasanya apa sih kau? Soalnya kan enggak subuh kan jumbrang pada acara sotik kan kita fajar sodik kuwi waktune salat subuh. Terbitnya fajar sodik sampai terbitnya matahari. Fajar yang iya fajar apa? Fajar kadzib. Fajar kadzib itu fajar ngapusi, urung manjing subuh ya. Tuh nggih, ma'rifatu dukhulil wakti. Terus yang kelima syaratnya istiqbalul kiblati. Al-khamisu tawi kang kaping 5 syaratnya salat iku istiqbalul kiblati, madhep arah kiblat. Bagi orang yang berada di Masjidil Haram itu harus menghadap Ka'bah ya, oleh wong sing Masjidil Haram. Lek sing di luar Masjidil Haram itu ya menghadap Masjidil Haram. Bagi orang yang di luar Mekah ya menghadap ke Mekah gitu. Jadi
anu nih apa jenenge cakupannya itu ya semakin jauh semakin besar cakupannya. Ka'bah kan mekur 20 meter persegi balik Ka'bah. Enak ora enggak ngerti aku urung tau rono. 20 meter persegi. Paling sepiro samono kae. Gedine. Gedine paling sak masjid ini paling kaya iki padha ae urung-urung kabeh. Tapi kan yang mesti anak keterangan. Ini Nah jaraknya ya sekitar sekitar 20 meteran persegi. langsung sholat ganjarannya tikam banget ya. Ganjarannya 1000 kali ya. Jadi sholat di Masjidil Haram itu ganjarannya pahalanya lipat 1000 kali dengan di luar Masjidil Haram. Dewek nglakoni sholat Neng Indonesia ini sampean neng Taiwan sampean sholat ping 1000 padha karo neng Masjidil Haram kono padha karo sholat pisan. Kalau di Masjid Nabawi itu tikelannya 500 kali. Nah, sholat Tenggara dalam hitungan nasional maksudnya Timur Tenggara Selatan walaupun itu tetap madepin. Iya. Iya. Hitungan selatan, barat, bahasa Iya. Ya yang jadi patokan kan Ka'bahnya. Beda hitungan selatan itu orang kanggung kan? Enggak kanggo neng kono. Intinya satu pusat ke Ka'bah. Titik nolnya ya di Ka'bah situ. Sampai neng lore ya ngadepe ngidul, sampai neng kidule ngadepe ya ngalor, sampai neng etan ya ngadepe ngulon, sampai neng kulon ngadepe ngetan. Kayak gitu. Neng tengah. Titik nolnya Ka'bah itu titik nolnya kiblat. Di timurnya. Anda awake dhewe kan posisinya nang etane. Kita ini kan berada di posisi di timurnya Arab. Jadi awake dhewe salate madhepe ngulon. Nek orang Amerika sana ya salate madhepe ngetan. Iya dalam hitungan sing selatan barat itu. Hitungan sing poros saya menurut di sini. Nek wong sing ning dhuwure golongane dhuwure Arab Saudi ono madhepe yo ngidul. Kayak gitu. Mupang. Madhepe ngene. Jenenge kiblat yang satu titik. Kayak gitu. Istiqbalul kiblat iki madhep kiblat iki ngono. Ya sampe nang lore ya madhepe ngidul. Kalau awam aku kayaknya kan ngulon ngerti nek kiblat. Lah masalahnya awake dhewe ning Indonesia kan berada di etannya, di timurnya. Indonesia itu di etannya. Dadi madhepe ngulon nang Indonesia. Lah salate madhep ngulon yo mesti lho Ka'bah ning ngulon ya tenan kok. Iya sampean. Heeh. Dadi lek wong Amerika kono ngomongi anake lha salat madhepe ngetan yo. Masalahnya kan Ka'bah oleh etane. Taiwan ini posisinya lurus ya, lurus karo Arab Saudi. Nanti ngetan ngulon. Lah Indonesia kan ngulon rodok ngalor. Iya. Indonesia. Kalau Taiwan ini lurus, sampean delok ning globe ning peta itu lurus Arab Saudi sama Taiwan ini. Ngulon ngencang. Masalahnya kan sini ini ya Taiwan dan Arab Saudi itu nggak kelewatan Khatulistiwa oleh ngisore. Khatulistiwa ini oleh ngisore. Taiwan kan orang kelewatan oleh ngisore. Kene oleh dhuwure Khatulistiwa. Oleh lore Khatulistiwa. Tuh, syaratnya madhep kiblat. Wis syaratnya salat yang 5 jelas. Suci dari hadas kecil ataupun besar, suci badan, pakaian, tempat dari najis, menutup aurat, mengetahui masuknya waktu, dan menghadap kiblat. Terus soal ma'adatu rakaati sholawati al-mafrudati, ma iku piro, berapa? Sampeyan enggak teko. Kok mai kadang artine opo, kadang piye, kadang kok berapa? Ya, niki karek lek mung arteni ben sampean paham ya.
Asline ma iki artine barang. Artine asline ma iki barang. Opo ma artine asline. Ya, tapi tak arteni opo sampean nggak paham, angel dipaham. Apa bilangan rakaat sholat yang diperdukan? Ini nggak kena dipaham. Maiku opo ada tu rakaat sholati utawi piro-piro wilangane rakaat sholat. Apa bilangannya sholat fardu? Iso paham berapa? Apa rakaatnya? Apa bilangannya rakaatnya sholat fardu? Kok apa bilangannya gitu bisa jelek ngarteni? Apa jadi bilangannya? Mesti ra paham, ora kena dipaham. Maksude yo piro rakaate, piro bilangan rakaate sholat fardu. Ngono lek penak dipaham. Berapa bilangan rakaatnya sholat fardu? Jadi rakaatnya sholat fardu itu semuanya 5 waktu itu pirang rakaat maksudnya ngono ya. Piro. Nah ya pinter dulu Min. Woi maca kita Min. Oh gitu lah. Apa? Jawab sab'a asyarota rakaatan. Sab'a ini pitu, asyarota iki 10. Pitu 10. Bahasa Arab kan pitu 10. Pitu karo 10 berarti piro? 17. Ora 10 karo pitu. Arab itu ngene iki dhisik. Pitune dhisik baru 10. Pome 22 nu ya, pome 23 ya telune dhisik baru 20. Pome 55, 56 ngono ya. 6 dhisik baru 50. Jadi sing cilik dhisik. Arab ya angel ini. Sing bilangan kecil dhisik. Sab'a kaya Inggris podo Inggris. Taiwan barang ya podo. 17 kan. 7 kan pitune kan dhisik baru 10. Nilai Indonesia 17 ya 10 dhisik baru pitu, sijine dhisik baru pitu, 17. Nah, Indonesia kan diterangkan menerangkan Indonesia. Arab Inggris kan menerangkan diterangkan. Susunannya lah Indonesia kan subjek, objek, predikat. Kenapa? Subjek, predikat, objek. Subjek, predikat, objek. Nah, Arab fi'il, fa'il, maf'ul, fi'il, fa'il, maf'ul. Dari bahasa Indonesia subjek, predikat, objek. Amin makan nasi. Amin subjek, predikat, objeknya nasi. Makan ini kerjaannya. Amin kerjaannya mangan sego. Bahasa Arab ya podo subjek, predikat, objek. Subjeknya fa'il ki wonge. Fa'il, fi'il, maf'ul. Subjek, predikat, objek. Amin akala mangan, arruza sego. Amin akala ruz, amin makan nasi. Susunannya podo ya sini kata. Oke, jawabannya ma iku piro ada tu rakaat sholati utai piro wilangane rakaat sholat al mafrudati kang den fardhuake. Ada berapa bilangan rakaatnya sholat fardu? Jawab sab'a asarota pitulas apane rakaatan rakaate 17 rakaat. Sing pertama diwaca tok iki ben wis paham sapal kabeh. Rakaatane nyatane siji rong rakaat fi subhi ing dalam salat subuh.
Nomor 1 2 rakaat di dalam sholat subuh. Ki waktu-waktune sing juz 1 ki sana. Wa waktuha utawi waktune subuh iku min tulu'il fajri as-shadiqi. Awit saking metune fajar shadiq ila tulu'is syamsi tumeka maring metune srengenge matahari. Yang kedua wa arba'u rakaatin lan papat pira-pira rakaat fi dzuhri ing dalam salat zuhur. 4 rakaat di dalam salat zuhur. Kan subuh loro. Zuhur tambah papat berarti 6. Wa waktuha utawi waktune zuhur iku min zawali syamsi awet saking dimulai dari lingsirnya srengenge ila ayasira tumeka maring yento dadi apa zillu kulli syai'in ayang-ayange saben-saben suwiji bayang-bayangnya sesuatu iku mislahu madani syai'. Bayang-bayangan sesuatu itu menyamai bendanya. Kui anu dhuwur ya, dari lingsirnya matahari sampai bayang-bayang sesuatu menyamai bendanya. Bendane pamane sakmene ya engko diukur kok podo sampai podo. Berarti lek wis melebihi wis melebihi bendanya itu berarti udah masuk ngasar. Lek wis melebihi bendanya. Kayak gitu. Terus wa arba'u rakaatin lan papat pira-pira rakaat dan 4 rakaat fil asri yang dalam salat asar. 4 rakaat dalam salat asar. Loro tambah papat 6 tambah papat 10. Waktuha ta waktune ngasar iku min masiri dzilli syai'in mislahu ila ghurubi syamsi. Min masiri dzilli syai'in awet saking dadine ayang-ayange saben-saben suwiji iku mislahu madani menyamai bendanya ila ghurubi syamsi tumeka maring surupe srengenge sampai terbenamnya matahari. Kabeh matahari ini tenggelam kabeh, ora separuh, ora titik. Matahari ini ndelep tenan. Terus nih wasala surakaatin dan telu pira-pira rakaat fil maghribi yang dalam salat maghrib dan 3 rakaat dalam salat maghrib. Mang 10 tambah 3 13. Waktuha atau waktune maghrib iku min hurubi syamsi mulai dari surupe srengenge ila ghiyabi syafaqi al-ahmar. Ilahiyya bisyafaqi tumeka maring ilange mega al-ahmari kang abang, mega merah. Candi Olo sampai Candi Olone ilang. Awan rada kita mau ora? Sande kala. Sampai hilangnya sande kala. Wa arba'u rakaatin lan papat pira-pira rakaat fil isya dalam salat isya dan 4 rakaat di dalam salat isya. 13 tambah 4 berarti 17 wis genep. Waktuha waktune isya iku min hiya bisyafaqi al-ahmar mulai saking ilange mego al-ahmari kang abang ila tulu'il fajri tumeka maring metune fajar as-shadiqi kang bener. Sotik bener di fajar sotik fajar sing bener untuk fajar kadzib fajar sing ngapusi. Wes mana? Hah? Wes masih wes ngomong. Kiwis ganti bab ya masalah itu. Tuh keringingan min. Kon ngoten mawon ya. Gue pengen ngaji ra. Ora. Lah iya. Itu guru baca. Yang ada ngaji baru kita bisa. Oh bisa dari Rajaban. Situ. Dunia sing kerjawan.
kerja. Jangan Besok kerja. Lembur aku. kerja dulu. Tanda telu kerja. Dulu jangan. Tanda telu kerja. Negara wajib mendingan dharma dulu. Tekan nisa ada nisa dari Raja Ban. Dengan bareng asar free lah. Free lah. Bareng asar. Asar free bareng maghrib ngaji karena nisa bareng nisa dari perjanjian. Perjanjian dari bayar. Eneng anune ra ingkunge situ ra. Wis pesen burung. Senane Mbak Bin Titerne ta. Sing pesen ono. Sing pesen. Nafar maghrib paling waktunya sudah kehabisan. Ya wis ora apa. Anak-anak sing penting kan ngaji nek lah di masalah waktunya sudah maksudku masuk di lebar maghrib. jaga Masuk masuk. sejarah loh maghrib setengah jam itu bareng isya, setengah itu dari ramuan maghrib. Ya sekarang kalau ngisi ya maka termasuk manut tuh sir bandar Kan acara. Ya ngaji dulu tengah oleh-oleh. Iya. Apa betul kowe? ya maksudnya Bareng metu ya bareng asar ini metu. Bareng nyuci. Maghrib ngajine ketone ke bareng asar. Iki sareng asar. Bisa lah. karena atas tahu apa saja Ya kayak nang langgar bar maghrib ngaji dengan isya, bar isya dari perjanjian. Iya sih, bar maghrib enak bareng asar. Kamu manuk sih kejar ngomong kan pukul aweh. Apa? Mungkin kan ngaji mana? Asalnya jam 7. Setengah papat, ngasarnya setengah papat. Kaderano aku kan ora metu. Ya tergantung Pak Gus Dedek. Aku ora metu. Bar maghrib ada titik-titik ke bar maghrib. Oleh-oleh sak. Manu main. Ini 3 tahun setengah. Belum tahun ngebu. 500 setengah ya ini berapa motor lagi setengah ya orang unik. Ya sana. Semoga barokah lah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing ana karo katek ora